saya Aina Cetia dengan NIM A1A225009, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2025. Kelas R001, MK Pengantar Sejarah Indonesia dengan dosen PA Ibu Reka Sepina SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Indonesia, bagaimana terbentuknya Indonesia, dan bagaimana Indonesia sekarang. 1. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Asia Tenggara dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan tropis dengan keragaman budaya, agama, dan bahasa yang tinggi, serta negara terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk. 2. Bagaimana terbentuknya Indonesia? Indonesia terbentuk dalam dua tahapan utama. Pertama adalah pembentukan kepulauan secara geologis melalui aktivitas lempeng, tektonik, dan aktivitas gunung berapi yang membentuk daratan dan pulau-pulau. Kedua, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui perjuangan panjang yang berawal dari kesadaran identitas kebangsaan, ditandai oleh proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berujung pada pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, bagaimana kondisi Indonesia menurut kamu saat ini? Menurut saya, pada tahun 2025, Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang solid, sekitar 5,12% pada triwulan 11 2025. Namun juga dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Dan sejak 25 Agustus 2025, unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan perumahan dan lain-lain. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adalah reaksi dan kebijakan yang tidak adil. Namun, untuk kesekian kalinya, polisi justru menanggapinya dengan kekerasan yang tidak proporsional. Demo Agustus 2025 diwarnai aksi represif aparat. Kapolri dan Presiden diminta bertindak. Dan sebanyak 600 orang ditangkap dalam aksi demonstrasi dan seorang pengemudi ojek online tewas. Untuk itu, PSHK bersama Lembaga Bantuan Hukum Jentera melayangkan 5 poin desakan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Kapolri harus menghentikan seluruh tindakan kekerasan termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi. Kedua, Kapolri harus menjamin akses bantuan hukum bagi seluruh demonstran yang ditangkap, serta segera membebaskan mereka. Ketiga, Kapolri harus memastikan adanya proses hukum bagi setiap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan memulihkan hak korban. Keempat, Presiden sebagai atasan Kapolri segera menghentikan brutalisme aparat dan tindak membiarkan pelanggaran hukum serta hak asasi manusia. Kelima, Presiden harus melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kepolisian sekaligus mendorong reformasi total terhadap kedudukan, kewenangan, dan fungsi kepolisian. Demikianlah dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.